Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Astuti Mustaqim. Kami terdiri dari 8 orang anggota yang dimana masing-masing bekerja sama dengan memenuhi tugas kami. Saya Sri Ramadhani sebagai moderator, presentator pertama Dini Indah Lestari, presentator kedua Selmi Wirasti, presentator ketiga Intan Tri Utami, presentator keempat Nadia Wulandari, presentator kelima Ana Ramadhani, presentator keenam Anca Pratama, dan presentator yang terakhir adalah Siti Rahma. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pasar persaingan sempurna, mari simak penjelasan berikut ini. Pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, ciri pasar persaingan sempurna, yang kedua, pemaksimum keuntungan jangka pendek, yang ketiga, kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna, yang keempat adalah operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang, yang terakhir adalah biaya marginal dan kurva penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indah Lestari. Pembaca materi pertama yaitu pengertian pasar persaingan. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga diartikan sebagai pasar yang banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Yang kedua, ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu 1. Perusahaan adalah pengambilan harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar dan masuk. Dan yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang kelima, yaitu pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. Terima kasih, perkenalkan nama saya Selmi Wirasti. Saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Dalam bagian ini secara serentak akan ditunjukkan contoh angka tentang biaya produksi, hasil penjualan dan penentuan keuntungan, yaitu 1. Cara menghitung biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. 2. Cara menghitung hasil penjualan total, penjualan rata-rata, dan penjualan marginal. Dan yang ketiga, menunjukkan cara suatu perusahaan menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Syarat pemaksimuman keuntungan. Pemaksimuman untung oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan 2 cara berikut. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna yang pertama, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menggunakan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. Yang ketiga, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Kekurangan pasar persaingan sempurna yang pertama, keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Yang kedua, konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya populasi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Nah, di dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu di mana dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perubahan ini yang mungkin berlaku dalam jangka panjang diantaranya yaitu kemajuan teknologi, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga lainnya.
Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyesuaian-penyesuaian yang berlaku menimbulkan perubahan dalam keadaan di pasar, dan keadaan berikut yang akan diperhatikan diantaranya yaitu keadaan yang wujud apabila permintaan bertambah dan keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang. Materi selanjutnya mengenai biaya marginal dan kurva penawaran, di mana biaya marginal adalah perubahan total biaya produksi yang dihasilkan dari memproduksi atau membuat satu unit lain. Jadi sederhananya, biaya marginal adalah penurunan atau peningkatan total biaya bisnis. Terdapat 3 tahapan dalam menghitung biaya marginal. Yang pertama perubahan biaya, yang kedua perubahan kuantitas, dan yang ketiga biaya marginal. Pada perubahan biaya, kenaikan atau penurunan biaya produksi pada setiap tingkat produksi dan pada setiap periode, terutama ketika permintaan produksi lebih banyak atau lebih sedikit. Yang kedua perubahan kuantitas, tentu saja ketika kita ingin menghitung biaya marginal, kita perlu dulu mengetahui total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output yang dihasilkan oleh bisnis. Total biaya tetap harus sama selama analisis biaya. Oleh karena itu, langkah pertama dalam menghitung biaya marginal adalah menentukan kapan biaya tetap akan berubah. Yang ketiga, biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk tambahan. Dengan kata lain, menghitung biaya marginal dilakukan untuk dapat mengetahui kenaikan biaya yang diperlukan untuk setiap tambahan unit produksi. Jumlah biaya marginal yang didapat dengan membagi biaya produksi yang diperlukan dengan perubahan kuantitas. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu rumus biaya marginal. Biasanya, rumus biaya marginal yang sering digunakan dalam menghitung setiap biaya margin perusahaan yaitu MC atau biaya marginal sama dengan delta TC atau perubahan biaya total dibagi delta Q atau perubahan kualitas barang dan jasa. Jadi, rumus biaya marginal yaitu perubahan biaya total dibagi perubahan kualitas barang dan jasa. Nah, selanjutnya di sini kita mengambil contoh perhitungan biaya marginal, yaitu sebuah perusahaan meja yang bernama PT Murni mengeluarkan biaya sebesar 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Nah, dari soal tersebut kita akan menghitung jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut. Nah, diketahui perubahan biaya totalnya yaitu dari 400 juta menjadi ke 600 juta. Jadi perubahan biaya totalnya yaitu 600 juta dikurang 400 juta sama dengan 200 juta. Nah, selanjutnya yaitu perubahan kualitas barang dan jasanya yaitu dari 1000 unit menjadi 2000 unit. Jadi perubahan kualitas barang dan jasanya yaitu 2000 unit dikurang 1000 unit sama dengan 1000 unit. Nah, penyelesaiannya di sini kita menggunakan rumus MC sama dengan delta TC dibagi delta Q atau biaya marginal sama dengan perubahan biaya total dibagi perubahan kualitas barang dan jasa. Nah, di sini kita masukkan nominalnya yaitu 200 juta dibagi 1000 unit. Nah, yaitu hasilnya 200.000 per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000 per unit, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 dengan produksi satu meja. Selanjutnya yang terakhir ada pengertian kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan berkaitan di antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan. Dalam bagian ini akan diterangkan bahwa semenjak ia memotong kurva AFC, kurva biaya marginal atau ANC, dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah
kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Jadi, kurva MC perusahaan tersebut mempunyai sifat yang sama dengan kurva penawaran, yaitu ia menggambarkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi produksi atau barang yang akan ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Adapun contoh tabel kurva penawaran yaitu kurva penawaran buku tulis. Pada umumnya kurva penawaran menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi secara keseluruhan. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna dimaknai sebagai pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli dengan produk yang ditawarkan bersifat homogen atau identik, sehingga pembeli dan penjual tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi harga. Dengan kata lain, baik pembeli dan penjual bertindak sebagai price taker. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, produk yang dijual haruslah homogen. Yang kedua, antara penjual dan pembeli tidak ada asymmetric information. Yang ketiga, output perusahaan lebih kecil dibanding output pasar. Yang keempat adalah perusahaan bertindak sebagai price taker. Dan yang terakhir adalah kebebasan keluar masuk pasar. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga apa yang kami paparkan bisa dengan mudah teman-teman pahami dan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.